Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tri Rohana, SPDI. Saya guru di Madrasah Aliyah Tahfiz Al-Quran Wonosobo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 mata pelajaran SKI Angkatan 2 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Tahfiz Al-Quran Wonosobo secara luring. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Silahkan Mas Hawin, seperti biasa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih Mas Hawin sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya, sehingga kita bisa selalu melakukan kegiatan sesuai dengan rencana atau jadwal yang ada. Sebelum kita mulai ya materi kali ini, coba kalian tengok teman kalian kanan dan kiri. Ayo tengok kanan dan kiri, dicek adakah yang tidak pakai seragam, tidak sesuai dengan jadwal kita hari ini ya. Nggak ada, semuanya pakai seragam ya, sesuai dengan ketentuannya. Terus kemudian kalian lihat ke bawah, adakah sampah di bawah? Nggak ada, ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah disiplin, sudah bagus ya. Kalian tingkatkan, ya. Kalian teruskan kedisiplinan, menjaga lingkungan itu termasuk salah satu kewajiban kita sebagai manusia, ya. Kemudian disiplin itu adalah sikap atau karakter yang harus kita miliki, yang harus kalian miliki, ya, mematuhi peraturan yang ada. Itu. Nah, masih ingatkah kalian materi terakhir kita yang kita bahas pada kelas 11? Masih ingat? Tentang apa? Turki Utsmani. Yang kalian ingat tentang Turki Utsmani itu apa? Ada yang masih ingat siapa tokoh dari Turki Utsmani? Siapa? Ertugrul, ya. Jadi atau Utsman, ya, Sultan Utsman, Ertugrul, ya. Jadi Turki Utsmani itu adalah sebuah kejayaan abad klasik, ya, Islam. Nah, kaitannya apa dengan materi yang akan kita bahas kali ini, ya? Materi yang akan kita bahas kali ini kan adalah tentang perkembangan Islam di Indonesia. Itu sub pokoknya, ya, itu sub materi apa? Materi pokoknya, ya. Materi pokoknya adalah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, karena materi perkembangan Islam di Indonesia itu banyak dan luas, maka Ibu dibagi menjadi dua. Ya, jadi dengan sub materi yang sekarang ini adalah tentang jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Terus nanti sub materi yang selanjutnya itu adalah tentang fase-fase
penyebaran atau perkembangan Islam di Indonesia. Jadi sekarang kita fokusnya pada jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Ya, kaitannya apa dengan Turki Utsmani? Itu ada kaitannya. Jadi Turki Utsmani itu berdiri pada abad ke-14. Nah, itu hampir bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Jadi ada pengaruh ya kejayaan umat Islam di Turki Utsmani dengan masuknya Islam di Indonesia. Begitu. Ada yang sudah tahu, ada yang sudah pernah ke Mekah? Belum. Ada yang sudah pernah ke India? Ada yang pernah ke Persia? Belum. Kalau lewat dunia maya sudah atau belum? Sudah. Paling tidak sudah mengenal Mekah itu seperti apa, India itu seperti apa, gitu kan. Nah, itu apa namanya? Nanti materi kita, pembahasan kita akan berkaitan dengan negara-negara tersebut itu. Nah, kemudian kita masuk ke materi. Sudah siap kalian untuk belajar kita hari ini? Siap, ya. Siap ya, semuanya semangat ya. Semangat. Nah, kalian buka materi yang ada di LKPD kalian. Kita mulai saja pertemuan kita kali ini, proses pembelajaran kali ini dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi adalah materi perkembangan Islam di Indonesia ya, dengan subpokok materinya adalah mengenai jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Ya, sambil kalian simak ya tayangan yang ada di layar, terus kemudian juga ada di LKPD kalian, itu ada materinya juga. Silakan juga sambil diperhatikan ya, sambil diperhatikan. Ya, sejarah kebudayaan Islam ya kelas 12 ini sesuai dengan tadi yang Ibu sampaikan, submaterinya adalah jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Ya. Terus kemudian di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar itu adalah kemampuan yang harus kalian miliki secara mendasar, secara dasar atau minimal yang harus kalian miliki. Ya, ini di situ juga ada dalam LKPD. Silahkan dibaca juga. Ya, itu menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Ini konsep pengetahuannya. Jadi secara pengetahuan kalian harus memiliki atau mampu menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Kemudian kompetensi dasar yang keterampilan. Ini 4.1 membuat kerangka hasil analisis mengenai jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Ya, itu standar kompetensi dasarnya. Kemudian IPK-nya, IPK itu adalah indeks prestasi ketercapaian. Ya, itu yang pertama adalah mengevaluasi teori masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua membandingkan jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Sampai nomor 5 ya, bisa kalian lanjutkan baca sendiri ya, bisa paham ya. Nah, terus kemudian amati gambar yang ada di layar. Kalian bisa menyimpulkan ini gambar apa? Sampaikan apa namanya kalian lihat di situ. Kalian melihat apa di situ? Orang, ya. Sekumpulan orang, ya, sekumpulan orang. Kemudian ada apa di situ? Perahu, ya kan? Terus kemudian lokasinya di mana kira-kira? Di laut, ya, di laut. Nah, terus kemudian ini menggambarkan, ada yang bisa menceritakan apa sih sebenarnya maksud dari gambar itu? Ada yang bisa? Ada yang bisa tunjuk jari, kemudian sampaikan penjelasannya tentang gambar tersebut, ilustrasi gambar itu. Ya, Barok. Jadi gambar tersebut menjelaskan bahwasanya para pusaka dari mungkin dari Persia atau Arab itu datang ke Indonesia dalam artian siap dan kemudian menunjukkan. Ya, bagus sekali. Bagus untuk Barok ya. Sudah menjelaskan maksud dari gambar tersebut ya. Memang betul ya. Ini adalah sebuah gambaran menggambarkan tentang proses awal masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh para pedagang. Ya, dari para pedagang itu masuk ke Indonesia. Nah,
Jadi pada saat para pedagang masuk ke Indonesia itu kondisi Islam sendiri, ya, kondisi masyarakat Indonesia itu sudah memiliki keyakinan sebenarnya. Ya, sudah memiliki keyakinan, sudah memiliki kehidupan sosial politik yang mapan, kemudian dari segi sastra juga sudah ada, ya, dari segi sosial sudah ada. Nah, ini gambaran dari masuknya Islam di Indonesia yang kemudian peta ini menggambarkan proses masuknya Islam di Indonesia ke Indonesia itu dari Indonesia bagian barat, ya, bagian barat, ya, di Sumatera Barat, di Aceh, ya, itu masuknya melalui jalur barat, masuknya Islam di Indonesia. Terus kemudian ini prawacana, ini adalah sekedar untuk menggambarkan, ya, proses masuknya Islam di Indonesia. Para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara termasuk di Indonesia pada abad ke-1 sampai 4 Hijriah atau 7 sampai 10 Masehi, ya. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan, ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Muhajirul Mubarak, ya, melalui jaringan perdagangan. Terus kemudian masuk ke Indonesia, ya, sekitar abad ke-14. Nah, terus kemudian ada, ya, dalil yang sesuai, ya kan, dengan materi perkembangan Islam di Indonesia. Jadi perkembangan Islam di Indonesia itu kan sama dengan dakwah, ya, dakwah Islam di Indonesia. Nah, ini dalil yang pas, ya, Ibu ambil dari Al-Quran, ini surat Al-Hijr ayat 94. Ada yang bisa membacakan surat Al-Hijr ayat 94? Ya, terima kasih. Artinya adalah, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, itu adalah dalil untuk dakwah yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan adalah situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam, ya. Secara letak geografis, keyakinan, politik dan pemerintahan, perekonomian dan perindustrian, sastra dan kesusastraan. Jadi sebelum Islam itu masuk ke Indonesia, itu secara letak geografis Indonesia itu adalah pada posisi yang strategis, terletak pada garis khatulistiwa yang itu menyebabkan menjadi jalur perdagangan yang sangat strategis, ya. Jadi dari berbagai negara itu bisa masuk, ya, melalui jalur perdagangan ke Indonesia. Terus kemudian keyakinan Indonesia sebelum Islam datang itu sudah memiliki keyakinan, terutama adalah agama Hindu dan Buddha. Itu yang mengawali, tapi sebelumnya sudah memiliki kepercayaan, yaitu pada zaman manusia purba, kemudian berkembang menjadi Hindu Buddha, dan kemudian setelah Indonesia mengalami penjajahan, Islam masuk, pedagang masuk, kemudian mengenal Islam. Ya, itu rentetannya keyakinan di Indonesia sudah memiliki keyakinan, kemudian pernah juga beragama, ada agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, politik dan pemerintahan. Secara politik dan pemerintahan itu Indonesia sudah mapan sebelum Islam datang ke Indonesia. Ya, karena apa? Contohnya adalah Majapahit. Majapahit itu merupakan salah satu kerajaan terbesar, ya, pada masa agama Hindu dan Buddha. Ya, jadi sejarah dari berdirinya Majapahit, kejayaan Majapahit itu diperoleh dari prasasti, yang artinya pada saat itu kerajaan Majapahit itu sudah mengenal adanya peradaban. Tuh. Terus kemudian yang keempat, perekonomian dan perindustrian. Indonesia sebelum Islam datang itu sudah terdapat pemukiman di tepi sungai, pemukiman di kota, ya, dan itu menandakan, membuktikan bahwa sudah adanya pola ekonomi yang mapan. Ya, pola ekonomi dan perindustrian yang mapan. Itu adanya pemukiman-pemukiman di tepi sungai dan kemudian di daerah kota. Terus kemudian yang kelima, sastra dan kesusastraan. Nah, pada masa sebelum Islam datang ke Indonesia, masuk ke Indonesia, itu sastra sudah berkembang di Indonesia. Contohnya adalah
sastra atau karya sastra Mahabharata dan Ramayana. Itu ya. Terus kemudian kita lanjut teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, di sini ada 4 teori ya, 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori India atau teori Gujarat. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Yang ketiga, teori Persia. Yang terakhir, keempat adalah teori Cina. Nah, teori India atau Gujarat ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dibawa oleh para pedagang berasal dari Cambai. Cambai itu daerah India, salah satu bagian daerah dari India, ya. Terus kemudian yang kedua adalah teori Arab atau teori Mekah. Ya, teori Mekah atau teori Arab. Nah, teori Mekah ini Hamka mengatakan ya, Islam dari Mekah, berasal dari Mekah, tidak melalui perantara siapapun atau negara manapun. Itu asli datang dari Mekah, dibawa oleh para pedagang. Karena Hamka mengatakan sejak awal tahun Hijriah ya, atau sekitar awal 7 sampai 8 Masehi, abad 7 sampai 8 Masehi, itu Islam Mekah sudah memiliki hubungan ya, perdagangan dengan Indonesia. Gitu. Terus kemudian pada saat itu Hamka mengatakan juga ada bukti bahwa Islam masuk Indonesia itu dibawa langsung dari orang-orang Mekah. Ya, itu karena adanya kampung Barus. Jadi pemukiman atau kampung Islam di tepi pantai Barus di daerah Sumatera Barat. Itu kata Hamka. Terus kemudian kata Azumardi Azra, ya, tokoh Azumardi Azra itu mengatakan bahwa Islam itu datang ke Indonesia sekitar abad ke-13. Ya, abad ke-13. Terus kemudian ya sekitar abad ke-14 baru kemudian menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Jadi kalau awalnya itu kan pada abad ke-13 hanya dianut oleh para pedagang yang datang dari Mekah itu, dari luar, dari Mekah. Terus kemudian pada abad ke berapa? Nah, selanjutnya itu baru Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Itu menurut teori Arab sekitar abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini adalah masuknya pada abad ke-13. Nah, menurut teori Persia, Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh orang-orang Persia. Ya, orang Persia itu juga sudah dikenal orang-orangnya itu adalah pelaut yang ulung. Kemudian juga seorang pedagang dan kemudian masuk ke Indonesia. Ya, kemudian mereka beragama Islam dan mempengaruhi masyarakat Indonesia. Nah, bukti bahwa Islam masuk dari negara Persia itu karena adanya persamaan-persamaan kebudayaan yang ada di Indonesia dengan ada di Persia. Contohnya misalkan satu itu adalah peringatan Asyura ya, atau tanggal 10 Muharram. Ya, terus kemudian adanya ini tanda-tanda bacaan Arab ya, ada Fathah Jer gitu kan, yang kalian belajar kitab kuning itu ada seperti itu. Nah, itu ada persamaan dengan yang ada di Persia karena itu ada merupakan bahasa Persia yang kemudian dimasukkan ke Indonesia ya, terus kemudian untuk belajar itu bahasa Arab. Nah, terus selanjutnya bukti selanjutnya apa? Adanya kesamaan mengenai tasawuf, ajaran tasawuf. Jadi ajaran tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar di Indonesia itu ada persamaan dengan tasawuf yang berasal dari tokoh tasawuf dari Persia. Ya, itu kesamaan ya, kesamaan tasawuf. Bukti yang ketiga seperti itu. Terus selanjutnya adalah teori Cina ya. Teori Cina ini diperoleh dari kronik. Kronik itu adalah berita
Kronik itu adalah berita sebuah perjalanan, ya, seseorang yang melakukan perjalanan, ya. Kemudian mencatat perjalanannya itu di sebuah buku, ya kan, terus kemudian dinamakan dengan kronik. Yang menyebutkan di situ kronik itu dari masa dinasti Tang, ya, masa dinasti Tang tahun 618 sampai 960 Masehi. Menyebutkan bahwa di situ menceritakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pedagang dari Cina. Nah, itu beberapa teori-teori masuknya Islam di Indonesia, ada 4, ya. Terus selanjutnya adalah pola atau strategi penyebaran Islam di Indonesia. Jadi, penyebaran Islam di Indonesia sampai ke seluruh pelosok Nusantara itu kan menggunakan pola, ya, pola atau strategi. Nah, strateginya apa saja yang dipakai oleh para ulama? Yaitu pertama adalah perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat tasawuf, yang kelima kesenian, yang terakhir adalah politik dan pemerintahan. Itu perdagangan ya melalui perdagangan, ya kan. Kemudian pendatang, ya, pedagang yang masuk Indonesia beragama Islam, berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, yang kemudian lama-kelamaan terpengaruh kemudian orang-orang Indonesia masuk agama Islam, memeluk Islam. Yang kedua melalui perkawinan. Jadi para pedagang itu karena sudah tinggal lama di Indonesia, kemudian menikahi orang-orang atau perempuan pribumi Indonesia, ya. Terus yang ketiga pendidikan, yaitu adalah misalkan melalui pola pesantren, ya, melalui pola pesantren. Terus kemudian tasawuf ini adalah seorang sufi itu kan menampilkan karakter yang sederhana, ya kan, bersahaja gitu kan, religius. Nah, itu kemudian menarik simpati dari orang-orang pribumi Indonesia tertarik untuk masuk Islam. Selain itu, para sufi itu juga memiliki kemampuan lain, ya, dengan mengobati atau menjadi tabib, mengobati orang-orang yang sakit tanpa bayaran, gitu kan. Dan itu juga menambah simpati, ya kan, masyarakat Indonesia untuk masuk ke Islam. Kemudian selanjutnya adalah kesenian, melalui kesenian. Jadi melalui kesenian ini contohnya adalah para wali songo, ya, yang menyebarkan agama Islam dengan menggunakan gamelan, menggunakan syair, mocopat, ya kan, menggunakan pewayangan, itu kan. Nah, itu kesenian. Kemudian politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan ini proses islamisasi di Indonesia dengan menggunakan politik dan pemerintahan ini adalah hubungan antara penguasa dengan para pedagang atau para ulama atau para pendakwah itu. Jadi yang diislamkan adalah rajanya dulu, ya. Kemudian kalau rajanya sudah beragama Islam, secara otomatis maka rakyatnya juga akan beragama Islam. Paham ya? Nah, itu pola-pola strategi penyebaran Islam di Indonesia ada berapa? 6, ya. Ingat-ingat. Terus ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke diskusi? Silakan, bisa. Strategi dakwah di era globalisasi ini? Oh ya, karena kalian itu hidup di era globalisasi, ya, kalian, ya. Kalau ibu sih sudah hidup dari zaman apa, ya? Dari zaman sudah tahun dari Orde Baru itu belum masuk globalisasi, ya. Masuk Orde Baru. Kalian itu hidup di era globalisasi, era yang mengenakkan sebenarnya, ya. Jadi mengenakkan itu bisa membuat kalian menjadi lupa, ya kan, lupa. Nah, kemudian dari lupa itu kan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya, terutama di kalangan remaja, karena kalian kan ada termasuk remaja kan. Nah itu solusi atau strategi dakwah yang paling tepat di era milenial ini kita menyesuaikan, ya kan, dengan perkembangan kita sekarang ini kan era gadget, ya, era kemudian media sosial. Kita dakwahkan melalui itu. Jadi akun-akun yang kalian punya itu, kayak kalian misalkan punya channel YouTube, kalian punya Instagram, punya Facebook, itu ya kalian isi dengan materi-materi dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Menurut Ibu adalah dengan cara memanfaatkan media sosial, begitu.
Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi mau ditanyakan? Sudah paham? Alhamdulillah ya. Kita masuk ke diskusi. Nah, silahkan kalian bentuk kelompok ya. Setiap kelompok 4-5 orang ya. Karena ini yang masuk semuanya nihil masuk semua, berarti kalian satu kelompok menjadi 5 orang anggotanya ya. Atau mau menyesuaikan kelompok yang sudah kita bentuk dari yang kemarin? Yang kemarin aja ya, yang kemarin saja. Nah, silahkan materi diskusi ada di dalam LKPD kalian. Silahkan dibuka, disimak. Ya. Jadi temanya itu adalah mengenai adanya kasus dekadensi moral di kalangan remaja Indonesia. Dekadensi moral itu adalah penurunan moral. Jadi gini loh ceritanya, anak-anak remaja kita itu sudah tidak punya rasa malu, ya kan? Mereka pakai jilbab, tapi joget-joget di depan kamera, ya kan? Pakai TikTok dan lain sebagainya gitu. Contohnya itu. Nah, analisislah faktor-faktor penyebab dekadensi moral, ya, yang seperti Ibu contohkan tadi seperti itu. Udah nggak punya rasa malu dan sebagainya, gitu kan? Terus kemudian solusi pola dakwah, solusinya itu apa? Ya, kaitkan dengan pola strategi dakwah Islam yang ada di Indonesia. Oke, siap? Waktu diskusi kalian 10 menit dimulai dari sekarang. Nanti dipresentasikan. Ayo, bergabung dengan kelompoknya. Yang tidak berdekatan silahkan bergerak, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nanti hasil diskusinya kalian tuangkan di buku tulis ya, satu kelompok satu saja. Silahkan satu kelompok 5 orang dari sekarang. Ini digeser nggak apa-apa, biar lebih efektif dalam berdiskusi, lebih efektif. Gimana, ada kesulitan nggak? Ada kesulitan? Oh iya, saling ini ya, saling menyampaikan ya, saling bertukar pikiran ya, saling bertukar pikiran. Gimana, ada kesulitan nggak? Udah? Siap, lanjutkan ya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Masih lancar ya? Oke, siap. Nanti kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan ke Ibu ya. Gimana? Ada kesulitan? Ada yang susah? Ada yang sulit? Nggak ada. Lanjutkan. Nanti udah itu yang nanti Ibu yang milih. Tapi secara acak. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah nanti Ibu akan memilih secara acak ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Silahkan kelompok 3, kelompoknya Intan ya, untuk dipersilahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, silakan. Di sini. Ini. Jajaran biar kelihatan semua, agak melingkar ke sana nggak apa-apa. Nah, biar kelihatan semua. Jangan di belakang semua. Nah, sedikit. Nah. Ya. Yang lain diperhatikan. Ya, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan materi yang sudah kami diskusikan. Jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami untuk pertanyaan pertama, yaitu analisislah penyebab dekadensi moral tersebut ditinjau dari ajaran Islam. Yaitu yang pertama adalah kurangnya nilai agama, dan yang kedua adalah adanya arus globalisasi sehingga muncul pergaulan bebas dan penggunaan gadget yang tidak bermanfaat. Nah, jadi kan arus globalisasi itu kan masuknya budaya Barat ke Indonesia. Mungkin untuk orang-orang yang mempunyai agama yang kurang itu bisa ke bawah. Contohnya mungkin dari Korea, ikutin orang-orang luar Barat seperti kayak PSSI, atau enggak dari tontonan yang memang di situ kurang bermanfaat, contohnya kayak drama Korea. Terus gadget itu kan sifatnya itu kan meluas ya, jadi kita mau nyari apa aja itu kan ada. Jadi untuk orang-orang yang mungkin kayak nakal atau memang yang kurang baik itu bisa nyari akun di situ. Jadi kalau misalkan yang kurang agama ya itu bisa dibawa orang-orang Barat. Selanjutnya hasil diskusi yang nomor 2, yaitu berikan solusi atas masalah tersebut kaitkan dengan strategi dakwah Islam. Yang pertama, berdakwah dengan memanfaatkan gadget, contohnya melalui FB, IG, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, membentuk organisasi dakwah. Nah, kan teknologi zaman sekarang itu udah canggih. Nah, dari teknologi itu kan muncul aplikasi kayak FB, IG, sama YouTube. Dan itu kan sifatnya itu kan meluas, semua orang tuh bisa lihat. Jadi daripada kita buat konten-konten yang kayak tidak bermanfaat, jadi kita buat konten dakwah atau sholawat atau konten yang di situ berbau dengan agama. Terus membentuk organisasi dakwah. Nah, mungkin tujuan dari organisasi dakwah itu kan mungkin ada orang yang ingin belajar agama, cuma tidak ada biayanya. Jadi lewat organisasi itu kan biasanya kan ada kayak ada acara kumpul bareng 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, di situ tuh bahasa tuh buat agama. Kalau enggak kayak ada kajian online dari YouTube atau enggak dari WA. Ya, itu tadi penjelasan dari hasil diskusi kelompok. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Presentasi yang sangat bagus ya, sangat bagus. Jadi kesimpulannya itu dari presentasi tadi adalah penyebab atau faktornya penyebab terjadinya dekadensi moral karena kurangnya nilai agama. Jadi kurang tertanam ya di setiap individu ya, terutama adalah anak-anak remaja. Karena memang nilai penanaman nilai agama itu menjadi sangat penting ya, menjadi sangat penting ya untuk menjalani kehidupan kita ya di dunia, yang kemudian nanti kan kehidupan dunia ini kan ada kaitannya atau untuk bekal kita nanti hidup di akhirat. Nah, kemudian apa sih solusi itu kan? Tadi yang ditawarkan solusi oleh kelompok 3 adalah berdakwah melalui media sosial. Facebook, Instagram, ya kan, Twitter, itu kan kita gunakan ya. Jadi teknologi itu dimanfaatkan ya untuk dakwah Islam dan diharapkan nanti bisa memperbaiki moral anak-anak remaja. Begitu ya tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Nah, sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan lagi ya tentang materi, jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Nah, sudah cukup. Kalau sudah cukup, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari dari materi kali ini. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan mengenai teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Ada berapa teori masuknya Islam di Indonesia? Teorinya ada berapa? Nah, 4. Sebutkan. 1, kedua, ketiga, keempat,
Bagus sekali, masih ingat. Kemudian sampai ke seluruh penjuru Nusantara, penyebaran Islam di Indonesia ada berapa pola? 6. 1 apa? 2 apa? Ketiga? Pendidikan. Keempat? Tasawuf, ya. Kelima? Politik. Yang keenam terakhir? Yang belum disebutkan tadi apa? Kesenian, ya. Dakwah Islam yang dipakai oleh para ulama pendakwah kita terdahulu. Tinggal kita sesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Selanjutnya itu nanti kalian harus menambah wawasan, ya, menambah wawasan mengenai berkaitan dengan materi perkembangan Islam di Indonesia. Kalian bisa baca bukunya karangannya Pak Munir, ya, Pak Dr. Munir, Samsul Munir. Itu bukunya judulnya adalah Sejarah Peradaban Islam. Pak Munir itu adalah salah satu dosen Unsik Wonosobo, ya. Terus kemudian juga buku-buku modul, buku-buku panduan yang berkaitan dengan materi kita kali ini, ya. Terus kemudian kalian juga bisa memanfaatkan internet dengan membaca e-jurnal. Di situ banyak yang berkaitan dengan materi jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Begitu ya, harus tetap ditingkatkan. Nah, kemudian di terakhir ini Ibu akan mengukur kemampuan kalian dalam menyerap materi hari ini, ya, di hari ini. Jadi ini ada soal, silakan kalian jawab, nanti dikumpulkan. Ya, dijawab secara cepat, ada 5 soal. Geser ke sana, Tir. Nah, itu dikasih, jangan lupa kasih nama, ya. Dikasih nama kalian masing-masing dan kelas di paling atas. 5 menit ya waktunya, ya. Sudah ya? Sudah. Tommy, dikumpulkan teman-temannya, kamu jalan dari sini, sana muter, balik ke sini, kumpulkan ke Ibu jawaban teman-temanmu. Baiklah, sudah Ibu koreksi secara cepat ya. Ini alhamdulillah dalam pembelajaran kali ini kalau diukur dilihat dari evaluasi soal yang kalian kerjakan itu alhamdulillah semuanya sudah mencapai KKM, ya. KKM-nya kita kan 70, ya. Ada 2 anak yang masih sama dengan KKM, nilainya 70, ya. Itu Alim Wijaya dan Rizky, ya. Nanti silahkan diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi, ya. Sudah sama dengan KKM, ya. Artinya sudah lulus dalam kompetensi ini, sudah lulus, cuma ditingkatkan lagi. Mungkin agak lagi tidak konsentrasi barangkali hari ini, ya. Jadi untuk kedepannya silakan ditingkatkan lagi. Minggu depan dikumpulkan. Nah, untuk tugas proyek kalian nanti membuat peta penyebaran Islam di Indonesia. Jadi awalnya itu dari mana dulu? Kalian buat peta, kemudian ditandai. Islam itu masuknya dari daerah mana dulu? Tadi dari mana awal masuknya? Daerah barat, ya kan? Atau Sumatera Barat. Kemudian ke tengah sampai ke timur, ya kan? Ya, sampai ke seluruh Nusantara. Itu kalian buat peta, itu dikumpulkannya 2 minggu kemudian. Nah, kalau untuk yang penilaian sikap ini adalah minggu depan pertemuan kita selanjutnya, ya. Nah, kemudian untuk minggu depan kita akan membahas tentang fase-fase perkembangan Islam di Indonesia. Kalian baca dulu materi-materi itu, ya. Kalian baca materi yang berkaitan dengan fase-fase perkembangan Islam di Indonesia. Dibaca modulnya, ya. Kemudian tambah lagi dengan bacaan-bacaan yang lain. Begitu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Sudah cukup? Alhamdulillah. Kalau begitu kita akhiri pelajaran hari ini.
doa mengakhiri belajar. Silahkan Mas Hawin Al-Fatih untuk memimpin doa penutup belajar ya, semuanya. Silahkan. Doa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.